Aku akan bercerita tentang pendakianku 2 tahun silam. 1 Maret 2020, tepatnya pukul 9:27. Kita memulai pendakian. Aku mendaki bersama 6 orang temanku, diantaranya Apit, Devin, Igres, Jajay, Kebel, dan Milan. Dalam pendakian ini hanya aku yang belum pernah mendaki gunung manapun. Kala itu pagi cukup cerah, dengan sinar matahari pagi yang hangat menembus celah-celah awan yang merekat, meredam sejuk dan dinginnya udara di Wonosobo. Sepertinya alam menyertai pendakian kita kali ini. Kita akan mendaki Gunung Sumbing via Bowongso dengan bekal dan alat yang sudah kita persiapkan matang dari jauh-jauh hari. Rasanya kita sudah sangat siap untuk memulai perjalanan ini. Perjalanan dimulai dari base camp menuju pintu gerbang dengan menunggangi ojek di sekitar. Tujuannya akan membantu pertumbuhan ekonomi di masyarakat setempat. Jalannya yang bebatuan dan bolong-bolong membuat perjalanan mengasihkan, walau pantat terasa nyeri. Dengan biaya Rp20.000, kita hanya butuh 15 hingga 20 menit untuk sampai di pintu gerbang. Sebelum memulai pendakian, tentunya kita membaca doa terlebih dahulu agar perjalanan kita aman dan selamat sampai tujuan. Karena sejauh-jauhnya kita melangkah, tujuan utamanya adalah kembali ke rumah. Berjalanlah kita dengan ritme yang santai. Kita mau menikmati pendakian kali ini. Sekitar jam setengah 12 siang, 1 jam dari pintu gerbang, rintik-rintik hujan pun mulai berjatuhan. Kita bergegas untuk mencari tempat perteduhan sekalian untuk beristirahat. Kita berteduh di sebuah warung bambu tua yang sudah mulai lapuk dekat gardu pandang. Sembari istirahat, kita bersiap-siap untuk memakai jas hujan. Kebel lupa kalau jas hujan dan celana yang ia pakai berwarna hitam, yang mana di Gunung Sumbing kita tidak boleh untuk memakai pakaian serba hitam. Bel, tukar saja jas hujannya sama aku. Pakaianmu serba hitam. Ajak Devin yang tahu kalau itu dilarang. Tidak usah, aku mau pakai ini saja, jawab Kebel dengan egonya. Sebenarnya kita sudah diperingatkan oleh orang base camp untuk tidak memakai pakaian serba hitam. Namun Kebel tetap saja dengan kepala batunya. Yaudah wis, terserah kamu, saud Devin yang mulai kesal. Setelah istirahat yang lumayan lama, kita pun memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Baru beberapa menit berjalan, Kebel mengeluh merasakan pegal-pegal. Makanya kalau dibilangin tidak usah ngeyel, tegur Milan dengan rasa jengkel. Setelah itu pendakian kembali berjalan baik-baik saja. Singkat cerita, kita sampai di pos 2 sekitar habis asar. Mendirikan tenda lalu kita mencoba untuk memasak dan bersih-bersih. Sempat ada kendala ketika memasak. Kompor kita sempat meleduk karena gasnya bocor. Setelah perut terisi penuh dan sudah bersih-bersih, kita pun harus beristirahat untuk nanti malam memulai kembali perjalanan summit. Kita berencana untuk summit sekitar pukul 12:30 dini hari. Semua tertidur pulas, dengan nyenyak kecuali diriku. Aku tidak bisa tidur sama sekali. Mata sudah susah payah untuk tertidur, namun mataku tetap saja terjaga. Untung saja ada Devin yang menemaniku mengobrol. Setelah aku dan Devin berbincang banyak hal, aku merasa harus tidur karena takut nanti malam aku merepotkan yang lain. Ketika mencoba memejamkan mata kembali, aku merasa ada yang menggoyangkan tenda. Mungkin itu hanya angin saja. Dalam hati aku dengan keraguan. Sudah mau mendekati alam mimpi, terasa ada sesuatu yang menggeruk tenda, seperti kuku-kuku jari yang bergesek dengan kain tenda. 1-2 kali aku coba mengacuhkannya dan berpikir itu mungkin masih angin. Namun itu terus berlanjut sampai ketiga kalinya. Aku paksa pejamkan mata serapat mungkin. Tidak peduli saat itu juga aku harus tidur. Devin masih terjaga matanya dan mengobrol dengan pendaki lain. Aku mau summit siangan aja deh, gampang summit di gunung ini, celuduk Devin dengan nada meremehkan. Dijaga mas ucapannya,
Jangan pernah meremehkan alam, tegur pendaki itu. Kita ini hanya tamu, Mas, sambungnya sambil memegang kaki Devin. Devin merasa malu atas apa yang dia ucapkan. Igres menemani Devin yang sudah sendirian. Ketika hendak beranjak ke tempat tidur, Kabel terbangun dan minta ditemani untuk buang air besar. Baru saja keluar tenda, Kabel melihat ke arah pohon besar. Ada sesuatu yang menggantung. Sebenarnya Igres dan Devin juga melihatnya, namun berusaha diam. Males ditahan aja, udah masuk lagi tainya. Refleks Kabel ketika melihat ada yang menggantung. Gak apa-apa, Bel. Itu mah cuma jas hujan pendaki yang digantung. Igres berusaha meyakinkan walaupun itu berbentuk jas hujan saja tidak. Sebelum mendaki kita sudah mengecek apakah headlamp berfungsi atau tidak. Sayangnya sebelum summit yang berfungsi hanya 3 headlamp saja. Terpaksa kita berjalan dengan penerangan yang sangat kurang bagi 9 orang. Sekitar pukul setengah 12 malam. Kita bersiap-siap untuk summit. Kita punya 2 pilihan, melewati tanjakan Siginal atau tanjakan PHP. Kata orang basecamp ambil jalan ke kiri kalau mau lewat tanjakan PHP. Entah perasaan kita saja atau bagaimana. Kita sudah mengambil jalur kiri tapi keluarnya di tanjakan Siginal yang berseberangan dengan tanjakan PHP. Badan Igres terasa mual dan lemas tidak jelas. Sebelumnya, Milan dan Kabel yang merasakannya terlebih dahulu. Di tanjakan Siginal juga Milan muntah. Salahnya dia tidak menutupi bekas muntahannya. Mulai dari situ Milan terus-menerus merasakan mual dan muntah. Tidak lama dari situ punggung gunung sudah mulai terlihat. Igres seperti merasakan halusinasi. Pit, kok aku kalau lihat pohon bisa jadi 2 atau 1 bahkan 3 ya? Tanya Igres. Berubah-ubah gitu, lanjutnya dengan kebingungan. Mungkin cuma kecapean, jawab Apit sembari berusaha menenangkan Igres. Tidak jauh dari tanjakan Siginal, Igres melihat samar-samar ada seorang pendaki memakai pakaian jaket biru dan celana hitam, dengan lampunya di kepala yang tidak menyala. Turun ke bawah tanpa menggunakan alas kaki. Turun seperti tidak ada hentakan bahu, seperti sedang berjalan di atas eskalator. Jalan lurus menerobos sabana. Padahal jalan di situ adalah zigzag. Hiraukan saja, Lem, panggilan akrab Igres. Cuekin saja. Devin yang ternyata menyadarinya juga. Wah, ternyata si Devin juga sadar. Berarti ini bukan sebuah halusinasi. Perasaan Igres yang ia pendam dalam hati. Dari situ Igres makin merasa pusing dan mual. Istirahatnya jangan di sini, Lem, nanggung. Ajak Devin untuk tidak istirahat di pos 3. Apit yang sedang iseng main-main dengan senter tidak sengaja melihat sekelibat bayangan, seperti ada yang berpindah tempat. Astaga, Gres, lu gak lihat kan? Refleks Apit yang berharap itu hanya angannya saja. Jalan saja, Pit, saut Igres yang ternyata sudah memandamnya juga. Pukul 5:06, kita sampai di atas, puncak sejati namanya. Setelah berfoto-foto menikmati indahnya lautan awan dari ketinggian, aku, Igres, Apit, dan Kabel memutuskan untuk melanjutkan ke puncak yang lebih tinggi, puncak Raja Wali. Sisanya tetap tinggal di puncak sejati, karena alasan fisik dan dingin yang sudah menyelimuti tubuh mereka. Aku sempat tidak sengaja menginjak salah satu makam yang ada di sana. Aku langsung meminta maaf karena aku benar-benar tidak melihatnya. Setelah itu kita turun bersama-sama melewati tanjakan PHP. Kita bertuju foto-foto dahulu di sabana dan terpisah dari sepupu dan temannya sepupu Apit. Mereka jalan terlebih dahulu. Kita terpecah lagi menjadi 3 bagian. Apit dan Milan berada di depan. Aku di tengah, Igres, Kabel, Devin, dan JJ di belakang. Sendirian aku di antara kabut-kabut yang menggenang. Aku bingung hendak menyusul yang depan atau harus menunggu rombongan yang belakang. Lama aku menunggu rombongan belakang yang tak kunjung datang. Hanya terdengar suara teriakannya saja yang tak kunjung sampai.
Lalu aku pilih untuk menyusul rombongan yang depan. Pandangan hanya 5 meter saja dari kelopak mata. Aku berusaha untuk segera menyusul yang depan. Setelah bertemu dengan yang depan, kita menunggu yang di belakang. "Woi, kanan atau kiri?" tanya rombongan belakang yang kebingungan karena pandangan yang terbatas. "Ambil kanan, Bel," sautku yang berusaha memberitahu keberadaanku. Ambillah mereka jalur kanan, tapi seperti balik lagi ke tempat sebelumnya. Waduh, fix ini. Ini mah kesasar, pikir Igres yang sudah pesimis. Setiap ketemu persimpangan, Kebel melakukan hal yang sama dan selalu di jalan itu lagi. Sekitar beberapa menit ketemu lagi di persimpangan. Ada suara asing yang menyaut. "Kiri, kiri," suara bapak-bapak yang terdengar samar. Tidak lama Apit menyuruh mereka untuk tetap ambil jalan kanan dan bertemulah dengan kita. Istirahat sejenak lalu kita harus cepat untuk kembali ke tenda sebab hari sudah mulai sore. Setelah berunding, aku dan Milan yang mencari jalan di kala kabut masih terasa. Ketika sampai di persimpangan ada 2 jalur yang bercabang. Mau pilih kanan atau kiri? "Ambil kanan atau kiri ya?" teriakku dengan berharap ada yang mau menyaut. "Kiri," suara berat seperti bapak-bapak yang menjawabnya. Tapi aku dan Milan bingung, karena kalau ambil jalur kiri seperti tidak memungkinkan dengan jalan yang terlihat aneh. "Kanan atau kiri?" tanyaku lagi dengan keraguan besar. "Kanan," saut suara bapak-bapak itu lagi. Aku dan Milan makin bingung. Yang benar saja, kanan atau kiri? Tanyaku sekali lagi yang sudah mulai sangat kesal. "Kamu putar balik, lalu kembali lagi ke atas." Suara yang lebih berat dan menggema. Kita terdiam dan termenung. Tidak lama setelah mendengar suara itu, Milan tiba-tiba saja muntah lagi. Bareng-bareng aja carinya." Milan muntah tuh, teriakku ke teman-teman yang sedang menunggu di belakang. Ketika mereka berjalan menyusulku, "Bres, lihat kanan." "Apaan itu?" tanya Apit dengan raut wajah yang panik. "Astaga, apaan itu? Gede banget, Pit," saut Igres yang melihatnya juga. Terlihat samar-samar Igres dan Apit melihat seperti sosok badan hitam besar dengan bentuk menyerupai pohon. Terlihat di antara celah-celah kabut yang menghadang. Setelah melewatinya, mereka menengok ke belakang. Ternyata memang tidak ada pohon di sana, karena kita masih berada di dekat sabana, yang jarang ada pohon besar. Setelah kembali bersama-sama, sepupu Apit menghampiri kita dengan kebingungan. "Loh, kok kalian lewat sini?" tanya sepupu Apit dengan keheranan. Ternyata jalur yang kita lewati adalah jalur yang terhalang alang-alang yang tinggi, dan tidak mungkin pendaki melewati jalur itu. Sepupu Apit memberitahu kalau kita keluar dari arah timur, sedangkan jalur kita ke atas itu lewat utara. Dengan tuntutan besok masih harus sekolah, kita bergegas untuk cepat turun dan takut di jalan bertemu dengan gelap. Tidak ada kejadian apa-apa sampai kita bertemu pintu gerbang. "Duh, sumbing dingin banget deh, pegel pula," bercanda Devin kepadaku. "Tidak usah asal bicara," tegurku. "Nih ada yang mau gendong, Jar," Devin yang masih terus bercandainku. Ngasal banget, ucapku yang mulai takut. Di situ Devin merasa seperti ada yang menggoyangkan karirku. Bukan karena hentakan dari kaki atau bahuku, tapi karena arah goyangnya kanan kiri bukan ke atas bawah. Sampai ke base camp kita istirahat dan bersih-bersih sebentar. Setelah itu kita harus kembali pulang. Setelah turun dari gunung, sepertinya masih ada yang mengikuti Devin sampai ke rumah. Ketika sedang mandi, seperti ada yang mengintip dari celah luar. "Aku ikut yo mas," suara dengan pelan dan perahu lirih. Dengan perawakan perempuan yang memakai baju putih lusuh, bercorak kecoklatan kotor dengan rambut panjang kusut yang menilik ke arah Devin. Sontak Devin merasa panik dan mempercepat mandinya. Devin bercerita kepada ayahnya tentang kejadian-kejadian yang ia alami selama mendaki dan yang baru saja terjadi. "Makanya, kalau di alam tuh yang sopan," tegur ayahnya. "Kita ini cuma tamu, harus menghargai yang sudah dahulu berada di situ," sambung ayahnya.
tidak hanya Devin. Setelah dari sana, Milan tidak bisa makan nasi selama 3 hari. Dipaksa pun akan keluar lagi. Kita bertanya ke orang basecamp dan disuruh untuk memakan madu yang sebelumnya diberikan ketika kita mendaki. Sekian cerita dariku. Jika ada penuturan kata dan pengucapan yang salah, mohon dimengerti dan dimaafkan. Semoga cerita ini dapat diambil hikmahnya untuk selalu menghargai di mana tempat kita berpijak. Akhir kata, salam ketakutan.